Halo, Halo, halo malam, Cik Lisa. malam, malam Pak Albert. Ya, kedengar dengan jelas ya? Jelas, jelas. Tunggu. Ya. Nah, Cik, baik. Halo, Halo. halo Pak Albert. Ya, Ya, halo Cik udah Lisa. sehat kok. Malam. Sudah, syukurlah udah baik sekarang. Gimana Cik Oh, Lisa? baik, baik. Ini apa? Udah teman-teman udah banyak yang komen kata, "Waduh, Kak Albert look so young." Oh ya, memang masih muda sih. Iya. Oh, oke. Iya. People are guessing your age loh. Ada yang nebak-nebak. Saya bilang saya nggak berani nanya lah. Wah, kita bahas yang lain deh, jangan bahas umur saya deh ya, Cik. Iya, benar-benar. Iya, iya, iya. Selamat malam Benar-benar. semuanya. Selamat malam. Kita tunggu yang lain kali ya, Pak Albert ya. Masih Boleh, nambah. akan. Iya. Heeh. Tapi hari ini hopefully topik yang kita bicarakan itu cukup relevan ya dengan apa yang terjadi di pasar modal. Jadi kemarin itu hari pertama kode broker ditutup oleh bursa. Nah, Betul. situasi di sekuritas kami, Ko Albert itu juga cukup deg-degan lah ya kasarnya ya. Jadi kita kayak matanya ditutup pakai sapu tangan gitu. Dan Iya. kita nggak tahu total transaksi kita berapa. Terus kita juga nggak tahu toko sebelah itu siapa yang akumulasi, siapa yang distribusi ya. Jadi cukup cukup menarik lah untuk saya perhatikan gitu, Kak Albert. Iya. Gitu. Nah, terus akhir penutupan pun juga summary summary kode broker tidak semua broker itu ready kok untuk lihat summary what's going on during the day gitu loh. Mm-mm. Jadi banyak yang penasaran gitu. Oke, jadi gimana summary-nya bagaimana hari ini gitu. Iya, benar-benar. Seperti itu. Tapi ada beberapa broker seperti iPod gitu kayaknya sudah ada ya informasi tersebut bisa diakses. Iya, tapi harusnya rata-rata sekuritas kayak setelah market itu bisa akses sih. Mungkin beda-beda jam ya. Ada yang awal mungkin sebelum jam 6, tapi ada yang agak terlambat di atas jam 7 malam. Jadi saya rasa Oh. masing-masing sekuritas itu penyajian informasinya agak sedikit berbeda waktunya. Hmm, hmm, hmm. Oke. Iya. Nah, nanti sepanjang kita ngobrol nih, Kak Albert, mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya highlight aja langsung, saya catch, terus kita bahas ya. Mungkin Yes. nggak semuanya bisa kita Oke. jawab. Gitu. Nah, Ya, kita usahain gimana nih jawab Kak Albert? sebanyak Boleh mungkin. boleh 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 share pengalaman Kak Albert sendiri hari pertama? Gimana rasanya? Bagaimana impact-nya? Oke, baik. Jadi kalau saya lihat ya, pada Senin itu kemarin, awal mula broker summary ditutup during live ya. Memang agak sedikit nervous ya. Kenapa nervous? Karena itu menjadi hari pertama di mana kita nggak tahu nih, apakah kita bisa melakukan scalping atau kita hanya bisa melakukan swing atau bagaimana. Saya rasa retail juga yang yang rata-rata menggunakan broker summary atau live trade sebagai analisa, mereka juga pasti mencari-cari cara ya, gimana sih cara menentukan entry point atau menjual sebuah harga saham kalau lagi scalping ya. Kenapa? Karena begini, kelebihan kita bisa memahami live trade itu adalah kita tahu siapa yang kita ikuti dan kita tahu jika broker itu sudah melakukan exit, kita bisa keluar. Nah, sekarang gimana cara kita mau melakukan scalping? Kalau broker itu kita nggak tahu siapa nih di dalam sebuah scalping ini. Kita nggak tahu kan, cuma yang kita tahu adalah oke, saham ini ramai, misalkan ada banyak lot. Nah, ini membuat para retail-retail yang scalpingnya tadi awal mulanya gampang ya, karena oke, kita lihat ada broker siapa nih, mereka sudah ramai, kita tinggal ngikut. Sekarang mereka harus berpikir double ya, artinya kita harus tahu apakah benar saham ini layak untuk dibeli atau tidak. Ini khusus untuk scalping ya. Kenapa? Karena kalau untuk swing ya nggak ada pengaruh. Kalau
mau swing trading mah kita nggak melihat broker summary setiap menit, setiap jam, ini nggak sampai segitunya. Ini lagi membahas tentang scalping. Tetapi saya mencoba, saya juga tetap langsung mencoba karena kenapa? Saya sendiri kan suka melakukan scalping ya. Walaupun saya seorang swing trader ataupun investor, tapi semenjak bulan November itu kan ada lomba. Saya jadi terasa kalau ternyata scalping itu juga menyenangkan ya. Kayak resultnya lumayan. Kalau memang bisa ya, kalau misalkan teman-teman nggak bisa scalping mah dia punya uang makin cepat habis juga. Nah, jadi pengalaman saya hari pertama bahkan sampai hari ini juga so far so good ya. Karena ya kalau misalkan Cik Lisa lihat ikutin YouTube di EJ Invest kan juga kita ada bahas beberapa bank kayak BBYB, lalu bank digital yang baru kemarin kita bahas itu ada BNBA dan Bina itu ya hari ini memberikan cuan yang lumayan walaupun saya tidak memantau live trade seperti apa, tetapi saya cukup memahami pergerakan pemain market maker di setiap saham. Jadi kan kita masih bisa lihat order book nih, Ci. Lihat bidnya seperti apa, offernya seperti apa, apakah lagi ramai atau sepi, itu semua masih bisa kita pantau di dalam order book. Sure. Ya, Running trade kelihatan ya. Iya, jadi sejauh ini saya merasa sih tidak terlalu ada masalah ya. Nah, sekarang yang saya kecurigaan saya adalah cara bermain para scalper yang besar-besar ini pasti akan berubah ya. Kenapa? Karena dengan mereka menutup broker summary secara live, ini mereka ada leluasa seperti ini. Retail itu nggak tahu kapan harus jualan, tapi yang retail lakukan selalu adalah pada saat melihat saham hijau, retail itu suka HK Masuk. saham. Lihat sahamnya naik Betul. 5%, mereka HK masuk. Naik 10%, wah ini bisa lanjut arah nih, mereka HK lagi. Jadi apa? Betul. Mereka ini berani masuk, tapi nggak tahu yang terjadi adalah hari ini. Pada saat sesi menjelang penutupan, itu market maker dengan gampang keluar semua, karena ya mereka sekali guyur, retail sangkut-sangkut di pucuk semua, karena mereka nggak tahu nih yang di dalam ada siapa. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya, kalau mau melakukan scalping during live trading, tutup ya broker summary-nya. Harus hati-hati dengan saham-saham yang sudah naik banyak, apalagi menjelang penutupan. Kalau dulu sebelumnya, orang-orang itu mungkin berani beli saham pada saat mau mendekati arah, wah ini ada potensi ditutup nih arahnya, siapa tahu besok lanjut rally. Nah, kalau sekarang, si market maker mau kapanpun keluar, ya retail nggak tahu, cuma mendadak taunya sahamnya koreksinya cepat banget. Nah, itu mereka panik dia. Jadi, saya lihat untuk kedepannya scalping ini pasti behavior-nya ini akan berubah dibanding sebelum ditutup broker summary-nya. Itu menurut pandangan saya. Oke, jadi ini lebih impact-nya kepada scalper ya, bukan kepada swinger kasarnya. Yes. Karena another thing yang kita cukup menarik dengan teorinya Ko Albert, karena kita juga pelajarin Ko Albert dari YouTube. The unique thing about you itu you are not emphasizing only on the technical analysis kok kalau kita perhatikan. Jadi you are doing it combining between teknis dan fundamental. Itu yang membuat menarik sih untuk kita ikutin, Ko Albert. Gitu. Nah, menindaklanjuti pembicaraan Ko Albert di YouTube, apa yang Ko Albert cerita mengenai bank-bank digital ya kok, terutama ya yang 2 episode terakhir itu cukup menarik kok, about right issue saya perhatikan. Ya, right issue terakhir yang cukup heboh itu waktu zamannya BBRI itu kok. Ya, itu salah satu right issue yang cukup besar, kayaknya diguyurnya juga cukup deras ya. Hari-hari pertamanya itu diguyurnya sangat deras kok. Benar. Iya. Tapi habis gitu mereka mengkoreksi cukup bagus ya. Akhir ceritanya tuh cukup cantik lah. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk yang bank-bank yang lebih kecil nih kok, ini ceritanya jauh lebih gesit kalau saya perhatikan ya kok ya. Betul. Lebih gesit dan mereka nggak sempat diguyur kalau saya perhatikan malah. Gitu. Kemarin kok Albert cerita tentang BBYB ya kok ya. Di mana mereka right issue di 1.300. Besok terakhir nih kok. Betul. Besok terakhir rights-nya. Akan dibawa kemana nih kok saham ini? Maksudnya kalau boleh kita sedikit colek BBYB dan Bina ya. Bina itu juga sudah right issue ya kok ya?
Iya, Agro, agro juga, betul. ketinggalan ya, agro. Mau Ya, dibawa kemana nih kok? Karena kemarin ada cerita juga tentang BBKP. BBKP juga udah habis right issue, habis gini sekarang mereka tidur nih kok. iya. Oke. Baik, ini begini, kita mulai dari BBYB dulu deh ya. BBYB itu kenaikannya memang sudah cukup ekstrim ya. Kalau saya lihat, misalkan sudah ikut memang agent invest dari cukup lama, BBYB kita bisa pegang lumayan murah di bawah harga, ada yang sempat masuk di bawah 1000, ada yang di bawah 1005, atau bahkan yang sebelum 2000 juga banyak yang masuk. Nah sekarang Wow. BBYB ini kan harganya sudah cukup ekstrim. Kemarin baru arah, hari ini juga belum terjadi koreksi yang signifikan. Nah, kami pribadi ya di grup AG Invest itu sudah melakukan ya partial profit taking. Ya kami sudah jual sebagian karena memang kenaikannya sudah ekstrim sehingga wajar sekali kalau sebuah saham itu terjadi koreksi. Ya, mau itu saham sebagus apapun, normal sih kalau untuk sebuah saham terjadi koreksi. Maka kita perhatikan BBYB ini udah kenaikannya cukup banyak, tidak ada salahnya kita amankan profit terlebih dahulu. Nah, tapi kedepannya seperti apa? Kita perlu pelajari dari pemegang yang besarnya dulu ya, aku ya. Mereka itu justru menambahkan kepemilikannya di BBYB. Sehingga itu sepertinya kalau dihitung average price mereka ya yang baru masuk terakhir ini di bawah 2.500 sih. Jadi range-nya antara 2.000 sampai 2.500 itu aku laku suntik juga cukup banyak dananya ya. Berarti kalau kita lihat secara jangka panjang ya mungkin 1-2 tahun lagi, ya ada potensi sih BBB untuk kembali lanjut rally ya. Mereka mungkin akan ada konsolidasi dulu nih, ketemu harga yang sideways, baru nanti sahamnya bisa rally dengan lanjut lah. Kenapa? Karena PBV mereka ya seperti saya mungkin jelaskan sudah sempat di YouTube. Paling murah, salah satu yang murah gitu ya. Salah satu yang murah, omset mereka juga terus berkembang ya, bahkan kalau saya bandingin sama Arto secara fundamental ya memang Arto itu kan sudah, saya bisa bilang Arto karena brandnya kuat lah ya, kita tahu Goto itu kan brandnya kuat sekali, tetapi BBYB mampu untuk catch up dengan mereka, bahkan dari sisi download dan macam-macam ya BBYB juga bisa mengalahkan Arto. Berarti ini kan sebuah prestasi yang perlu kita perhatikan ya si BBYB ini. Oleh karena itu ya, jadi kalau untuk jangka pendek ya mungkin teman-teman bisa sedikit hati-hati ya dengan sahamnya karena naiknya sudah banyak. Tapi kalau teman-teman ada yang kepingin beli, ya potensi untuk naiknya masih ada. Cuma sebaiknya tunggu ada koreksi dulu untuk masuk, baru lebih aman lah ya risk rewardnya supaya lebih terukur. Itu untuk BBYB. Nah sekarang untuk Bina, kalau Bina ini saya lihat itu lebih straightforward seperti ini ya. Ada kepentingan saja sih bagi buyernya untuk menaikin harga sahamnya. Mereka kan keluarin modal di 4.200 ya kan, harga kemarin pada saat saya bikin di YouTube videonya itu kan di 3.000 lebih. Berarti kalau mereka nggak ngapa-ngapain sahamnya, mereka udah auto loss lah ya. Kayak logika sederhana sih seperti itu. Masa sih mereka mau tunggu saat di atas lalu nggak bisa keluar dari sahamnya? Nah, kan siapa yang mau menjadi standby buyer kalau akhirnya rugi ya kan. Jadi Bina itu kita lihat ada kesalahan harga, di bawah harga induknya di bawah 4.000, mereka tembus 4.200. Ya, saya lihat itu sebagai opportunity untuk dibeli. Nah, pada saat itu ya harga sahamnya belum se-ekstrim hari ini. Hari ini kan Bina naiknya lumayan mantap nih. Dan beberapa orang juga sudah mulai partial take profit karena harganya sudah mendekati 4.200 kan. Nah, kira-kira untuk Bina seperti itu. Nah, kalau BBKP ini sedikit berbeda dengan yang lain ya, BBKP. Kenapa? BBKP ini ibaratnya begini. Mereka itu mau mentransformasikan menjadi bank digital ya, tetapi bukan sekarang. Mereka ini mungkin 1-2 tahun lagi baru mau menjadi bank digital. Sehingga apa ini di dalam secara internalnya masih banyak hal yang perlu mereka selesaikan. Saya rasa juga mereka mungkin mau memperbaiki kinerja dari SDM mereka mau training dan macam-macam ya kan, mereka hire juga banyak orang untuk manajemennya, orang-orang baru lah ya, supaya mereka itu bisa mempunyai quality yang lebih baik. Nah, ini mereka semua lagi persiapan. Sehingga kalau saya melihat BBKP itu mungkin time period rally itu lebih panjang. Mungkin 1 tahun itu paling cepat atau 2 tahun paling lama ya. Karena mereka masih nanti dulu untuk bank digital. Nah cuma kita kan selalu melihat, kita nggak mau dong beli saham yang udah naik baru kita berebut HK sahamnya kan. Itu potensial profitnya sudah semakin kecil karena sahamnya udah terlanjur rally. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa BPKP ini menjadi sebuah kesempatan ya untuk ditabung dulu sebelum nanti sahamnya udah keburu rally. Kita lihat bahwa
BPKP ini harganya kan di bawah kalau di bawah 300 itu masih oke. Kalau bisa sampai ya di bawah itulah akan lebih baik. Nah, saya nggak tahu ya kalau BPKP ini bakal bisa koreksi seperti baca atau tidak, karena banyak orang khawatir nih nanti mungkin nggak ya kalau misalkan ini Iya, betul. bisa koreksi sampai kayak baca di mana yang orang melihat udah sideways lama, mendadak koreksi lagi nggak tahu bawahnya di mana. Nah, BPKP sih tidak tahu nih jujur apakah akan bisa terjadi fenomena seperti itu. Yang pasti adalah saya cukup optimis dengan PBV yang jauh lebih murah dari BBYB lagi, dan pengendalinya ini adalah Kukmin. Itu kepentingan untuk naikin BPKP ini jauh lebih besar ya, untuk naikin sahamnya ke atas, dan PBV mereka mana mau sih pengendalinya lihat sebuah perusahaan yang bagus dengan brand Kukmin tapi PBV-nya kalah sama orang-orang yang lain yang dipegang Aku Laku, dipegang sama yang BBHI juga di atas sana sama Arto dan macam-macam. Kukmin mana mau, masa valuasi perusahaan mereka dianggap murah sih. Jadi potensial risk dan rewardnya kan kita bisa lihat, oh oke, BPKP itu cukup menarik ya, rewardnya cukup besar. Sehingga kalau teman-teman mau pilih bank digital yang mempunyai risk reward yang bagus, ya salah satunya itu BPKP sih. Gitu. Oke. Nah, talking about PBV kok, another bank yang menurut kami itu juga udah melayang terbang cukup tinggi, dan kita juga kaget mereka melayang terbang lebih tinggi lagi gitu. BNBA. Ya, BNBA ya. Oke. Ya, baik. Jadi apa nih yang mau ditanya Kenci untuk Menarik seputar aja, BNBA? soalnya Ko Albert sempat cerita waktu BNBA itu di 3.500, Ko Albert. Nah, BNBA itu sempat di-mention oleh para broker ya beberapa hari yang lalu, di mana ada pasar negosiasi yang cukup rendah harganya kok. Jadi itu saat momen di mana Ajaib itu membeli BNBA. Dan mungkin Ko Albert juga udah dapat informasi itulah ya, maksudnya negonya di harga berapa gitu. Jadi kita cukup surprise bahwa right issue-nya di harga berapa ya kok? 1.000 ya? Di 1.000 Atau lebih belum ya, keluar? betul. Iya, 1.000 benar-benar 1.400 atau 1.300. Iya, 1.000-an lebih, betul. Betul. Dan sekarang mereka dibawa menjunjung tinggi cukup tinggi nih kok, sampai ke 4.000 hari ini. Iya, benar sempat ya? arah kan ya tadi ya, tadi Betul. sesi 1. Atau Betul. karena ini itu ada sentimen ajaibnya kok, di mana Ajaib itu adalah satu, as everybody knows, Ajaib itu adalah broker yang sangat agresif ya, maksudnya dalam memberikan terjangan tentang teknologi gitu loh kok, tiba-tiba pop keluar Ajaib dengan ikon Korea, terus di mana-mana kita lihat gitu ya. Apakah karena itu, efek itu? Saya rasa begini ya. Pertama-tama saya pilih BNBA itu jauh harganya sebelum Ajaib punya berita keluar, ya kan. Kalau mungkin Cik Lisa tahu ya, kami dari AG Invest itu memang sebenarnya sederhana sekali sih ya. Alasan kami bisa membeli BNBA, saya juga pribadi nggak tahu ini story ada apa. Saat itu memang di berita mana ada berita tentang BNBA. Nggak ada yang bahas singgung satupun sebelum terjadi transaksi di nego dengan Ajaib kan. BNBA kan nggak ada saham yang kayak nggak dibicarakan sama siapa-siapa. Nah, tetapi kita memperhatikan Kok Albert ambilnya pada saat dia udah ARB 2 kali yang waktu di YouTube cerita, atau pada saat mereka sideways lama? Sebenarnya pas waktu mulai sideways kita sudah mulai take positions. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman lihat di broker summary, itu sudah kita tahu bahwa market maker-nya sudah mulai masuk dan sudah mulai beraksi ya. Walaupun sahamnya belum naik, tapi kita sudah tahu, oh ternyata ada nih market maker-nya yang sudah mulai masuk ke dalam sahamnya. Nah, disitulah kita kesempatan untuk mulai masuk sebelum nanti sahamnya naik. Saya pribadi nggak tahu ada cerita apa di BNBA mereka dibeli sama Ajaib atau apa. Mungkin ada orang-orang yang sudah tahu duluan. Tapi saya masih stick with my principle bahwa kita always follow the big players. Ya, kita always follow their money supaya kita nggak ketinggalan. Dan kita nggak tahu rencana mereka kan apa kan. Selama uangnya sudah masuk ya kita tahu bahwa ada kepentingan buat mereka naikin saham itu. Sehingga itulah kita bisa mulai memperhatikan si BNBA ini. Nah, kenapa saham ini bisa sampai rally sedemikian luar biasa? Apakah kan tadi ditanya karena nama Ajaib ini atau bukan ya? Kalau saya lihat, khusus hari ini ya, itu karena cuma sentimen bank digital, itu market maker ya saya lihat mereka gunakan kesempatan ini buat euforia saja sih ya.
Contoh, lihat bank digital yang naik semua hari ini kan seperti BGTG, BEFIK, macam-macam itu Yes, semua naiknya yes, kompak. Ya bahkan betul. saham-saham seperti bank kecil ke INPC itu juga ikut naik. Jetras ya. Nah, ya, jadi saya lihat bahwa BNBA ini ikut ya. Artinya retail-retail mungkin ada yang ketinggalan nih. Wah, lihat saham Dinar nggak sempat masuk, dia cari lagi saham bank digital lain apa. Dan akhirnya mereka mungkin ketemulah BNBA, mereka meramaikan suasana HK-HK sahamnya. Nah, jadi itulah membuat euforia terjadi di BNBA sehingga sampai bisa menjadi arah. Nah, sekarang saya pribadi lihat bahwa oke, kita lihat sebelumnya BNBA ini baru berapa, 3.000-an lebih, bahkan di bawah 3.000 sekarang sudah 4.000 lebih, udah kepala 4 saja kan, dan tadi juga sempat arah. Nah, ini juga kenaikan harga seperti ini kita perlu hati-hati ya. Ya, saya selalu melihat kalau saham yang sudah naik banyak itu kita perlu waspada, tapi kita nggak perlu panik, apalagi yang sudah pegang barangnya harga murah ya, kita sudah aman lah. Jadi untuk rugi itu kan kita punya potensi rugi kan semakin kecil karena harga kita di bawah. Jadi BNBA ke depannya kita perlu perhatikan si ajaib ini sih. Kalau mereka menambahkan terus dia punya posisi di dalam BNBA, mungkin ada story sesuatu yang kita nggak tahu ya ke depannya mereka mau ngapain dengan bank ini sampai mau menambah terus kepemilikannya, itu kita boleh keep. Bisa siapa tahu BNBA bisa tembus kepala 5, ya kan, kita nggak pernah tahu kan. Cuma kita terus menganalisa dari sisi broker summary-nya. Kalau misalkan yang dominan player ini masih di dalam, kita masih boleh. Tapi kalau mereka sudah exit, berarti mereka sudah siap-siap mau berjualan nih. Kenapa? Karena berita sudah keluar. Kalau berita sudah keluar, ini adalah alat buat market maker jualan saham. Jadi kira-kira seperti itu. Oh sih. Oke. Nah, Ko Albert, ini kan pertama kali kita IG live, mungkin sobat elit followernya Erdika itu juga mau tanya beberapa ke Ko Albert. Selain Boleh. bank digital, industri apa nih kok kira-kira yang cukup menarik untuk kita perhatikan? Terutama kalau boleh share emiten yang akan menjadi multi-bagger di tahun-tahun berikutnya nih kok. Karena saya lihat Ko Albert inputannya itu very very tune. Kemarin ngomongin HTDL, sekarang udah jadi multi-bagger ya kan? Terus Ko Albert sempat mention tentang ya BBYB itu juga jadi multi-bagger gitu kan? Apalagi nih kok kira-kira inputan atau contekan lah buat sobat elit kita nih. Ya, kalau untuk multi-bagger selanjutnya untuk sementara ini yang saya pantau itu yang tadi saya sudah bilang sih BBKP. Saya rasa BBKP berpotensi untuk memberikan multi-bagger. Nah, tetapi ya itu tidak perlu terlalu ekspektasinya tinggi sekali. Dalam arti waktu kepingin cuannya kayak 3 bulan langsung saya mau kepingin multi-bagger. Enggak, BBKP ini lebih slow. Saya lihat bahwa dia akan mungkin sideways lama atau bahkan bisa koreksi dulu ya kan sampai harga sahamnya sudah terkonsolidasi dengan baik, baru dia akan naik. Tapi potential gain-nya mereka itu berpotensi menjadi saham multi-bagger. Jadi BBKP ini definitely salah satu yang layak diperhatikan. Gitu, Ci. Oke. Industri lain kok rumah sakit, teknologi medical ya kok ya, maksudnya yang berhubungan dengan kesehatan. Sorry, ini kan dengan ramainya COVID. Jadi gini, kalau saham-saham yang berhubungan dengan COVID ya, ini saya bilang sulit untuk mendapatkan multi-bagger. Kenapa? Karena saham yang musiman begini, saya ibaratkan cyclical ya. Saham cyclical ini untuk menjadi multi-bagger itu perlu terjadi, harus ada euforia yang cukup besar sekali. Seperti contoh kayak batu bara, bikin all time high ya, sampai berlebihan yang dari dulu sebelumnya all time high 150, kemarin sempat tembus 200. Nah, saham-saham cyclical gini berpotensi untuk bisa bagger. Tapi kalau cyclical kayak contoh saham kesehatan, ini kalau nggak ada COVID, ini sahamnya gimana mau naik? Ya, nanti omsetnya turun, nanti laporan keuangannya nggak bagus, orang-orang mulai take profit. Nah, ini sulit untuk menjadi multi-bagger. Jadi kalau saham kita mau cari multi-bagger di sektor kesehatan, itu kurang tepat. Lebih kayak kita gunakan momentum, oke, ini ada potensi nih lonjakan COVID. Berarti kan ada potensi laporan keuangan mereka makin bagus. Nah, di situ sebelum sahamnya naik, kita bisa pantau perusahaan-perusahaannya ataupun saham-sahamnya itu. Kira-kira seperti itu, Ci. Nah, waduh, ini pertanyaannya cukup berat. Nggak tahu kok Albert bisa bantu jawab atau enggak. Ada yang nanya HKMU kok, karena HKMU juga kemarin sempat manggung beberapa hari. Saya juga dengar-dengar berita burung sih tentang HKMU. Dan berikutnya keras katanya kok. Oh iya, oke. Untuk menjawab HKMU, saya pribadi tidak pernah menganalisa secara detail ya HKMU. Iya. Begini,
memang beberapa member saya juga sempat tanya ya HKMU bagaimana, dan saya bilang saya nggak akan mau fast trading di sana. Karena apa? Pertama saya nggak kenal sih dia punya di dalam itu seperti apa, rencana mereka itu ke depannya. Oke, secara media mereka ada ekspansi dan seterusnya, tetapi saya tidak bisa melihat dari sisi broker summary itu menarik, dan pergerakan HKMU terlalu ekstrim. Jadi gabungan antara scalper yang mau coba angkut sahamnya naik, ini saya rasa nanti bisa ada war antara si market maker dengan retail yang mencoba untuk angkut sahamnya naik. Nah, saya biasa jarang mendekati saham seperti itu. Karena sudah beberapa kali terjadi sih, saya melihat bahwa retail, oh yuk kita coba angkut saham ini ramai-ramai naik, tapi ganggu si yang punya perusahaan, ya. Mereka nggak senang, kena guyur semua, akibatnya akhir rugi semua. Nah, ini beberapa kali terjadi, sehingga saya jarang sih mau bermain di saham-saham seperti itu, contoh HKMU. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana HKMU, sebaiknya pilih saham lain, karena saham lain masih banyak kok. Sampai nanti HKMU mungkin terjadi konsolidasi dulu ya, dia udah tenang, sahamnya sudah aman, beritanya sudah juga jelas. Nah, itu baru mau masuk kan nggak akan terlambat, karena saham ada banyak banget 700, kita nggak perlu fanatik terhadap satu saham. Itu moto saya sih, saya nggak pernah yang namanya fanatik terhadap satu saham. Wah, kalau saya udah suka saham-saham ini, saya setiap hari pantengin saham ini, kalau dia mau turun, mau naik, ya saya nggak peduli karena saya sudah suka saham ini. Saya sih nggak seperti itu, karena bukan sahamnya yang saya ikuti, market makernya yang saya pelajari gitu. Oke. Itu HKMU ya. Oke. Jadi same answer atau jawaban yang sama untuk Cepro ya kok, Cepro, terus ini Friend. Oh, Friend gimana? Bisa multi bagger gak? That's a very interesting question tuh Kak Albert. Friend ini begini, saya melihat ya Friend itu pertama potensial menjadi multi bagger karena harga sekarang yang cukup murah di bawah 100 ya. Tetapi dengan seiring waktu berjalan, saya mempelajari dari sisi broker summary-nya, ini ada saya lihat terjadi sesuatu yang janggal ya, kayak ibaratnya seperti seolah-olah barangnya ini dibeli dan diakum lalu didistribusi, jadi menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan di dalam Friend ini ya. Awalnya mereka udah semangat akum ramai-ramai, si market maker tiba-tiba dibuang lagi sama mereka, padahal harganya belum naik terlalu signifikan. Jadi kalau saya melihat begini, tingkat optimis saya terhadap Friend menjadi multi bagger ini jadi berkurang, sehingga kita perlu analisa kembali lagi nih. Mungkin di tahun depan ya, saya lihat di Januari kita perlu mempelajari lagi nih, akan ada keluar berita apa, lalu broker summary-nya bagaimana, supaya saya lebih bisa mendapatkan gambaran besarnya si Friend ini mau kemana harga sahamnya. Kalau untuk sementara ini, apakah Friend bisa multi bagger? Jujur saya agak kurang optimis ya. Tapi kalau untuk mendapatkan cuan dapat dari harga sekarang sih masih bisa. Ya 20%, 30% itu masih ada potensi ya. Gitu. Fundamental Friend itu memang sampai saat ini angkanya masih merah, Albert. Tapi kalau kita lihat secara leverage-nya mereka pun juga semakin berkurang sih overall. Jadi memang benar, boleh kita lihat lagi nanti fundamentalnya mungkin akhir tahun ya, Kak Albert ya, untuk bisa kelihatan lebih jelas Friend mau kemana. Betul, Friend ini memang mereka menggunakan turnaround story ya, artinya mereka berusaha untuk mengubah perusahaan yang rugi besar menjadi profitable. Nah, ini kan masuk kategori saham yang turnaround kan. Nah, potensi turnaround story stock itu memang besar. Jadi kalau dia berhasil bikin profitable dan berubah menjadi sebuah perusahaan yang profit, ya kedepannya investor akan percaya dengan sahamnya. Dan saya lihat juga mereka manajemennya serius ya untuk memperbaiki kinerja Friend. Memang kalau dari sisi fundamental ya ini cukup bagus ya. Cuma dalam waktu dekat ini broker summary-nya yang agak random begini ya, mereka distribusi lagi. Nah, ini yang bikin saya sedikit skeptical terhadap Friend sementara ini. Agree kok. Ini ada beberapa orang yang nanyakan tentang MLPL, tapi jujur ngomong saya juga nggak pernah dengar kok Albert mention tentang MLPL. Jadi asumsi saya mungkin mirip kayak kolesterol yang lain ya kok. Oke, ya jadi gini, MLPL atau boleh dibeli atau enggak gitu kan ya. MLPL ini sebenarnya kalau kita lihat secara norm ya, artinya kalau secara sehat, mereka kan mau melakukan right issue. Harganya di atas, tetapi mereka nggak jagain harga sahamnya menjelang right issue kan. Itu MPP Asia. Jadi MPP sama MLPL ini story-nya cukup sama. Ini berarti menunjukkan bahwa mereka ini bukan butuh dana dari masyarakat ya. Mereka ini kalau
Kalau kita seorang emiten yang butuh dana dari masyarakat, kita berharap masyarakat tebus dong, ya kan? Tapi gimana Betul, sih cara insentif kita bikin mereka tebus? Ya kita angkutlah setidaknya sahamnya di atas supaya betul, mereka mau tebus. Gimana cara kita investor mau tebus kalau harga sahamnya jauh di bawah, kita disuruh bayar mahal-mahal. Lalu gimana? Masa betul. saya disuruh bagi-bagi uang? Kan nggak mungkin. Investor kan maunya Hmm, untung. Nah, hmm, berarti dengan seperti ini kita mengetahui bahwa mereka itu bukan mau dana dari masyarakat, ya kan? Mereka hmm. nggak butuh. Ini mereka ada agenda lain. Berarti kalau seperti ini, cara bermain di MPPA ataupun MLPL ini sedikit berbeda. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau sementara ini yang sudah sempat ambil, ya mungkin kurangin posisi dulu ya sampai situasinya aman. Mumpung juga saham-saham bank digital kan lagi aktif, kita bisa bermain di area itu dulu. Nanti pada saat cerita MPPA dan MLPL ini sudah lebih jelas, nah kita baru kembali masuk ke dalam saham ini. Kalau kira-kira pandangan saya sih seperti itu. Oke, oke, menarik, menarik kok. Ada beberapa yang bertanya tentang KRAS kok, Krakatau Steel. Dan saya juga Oh, membaca di beberapa Instagram dan informasi ya kok ya. Kayaknya Krakatau Steel itu juga is trying very hard untuk make a turnaround for several years yang nggak kelihatan yes. hasilnya nih, nggak kelihatan Ya, betul, itunya betul. loh, lampunya. Jadi kalau saya boleh suggest, mungkin Kak Albert Iya. juga setuju ya, berhati-hati kali ya kok untuk keras ya. Hmm. Jadi keras ini gimana ya? Kalau saya melihat beritanya ini simpang siur ya. Dalam arti begini, mereka kadang kasih sentimen positif sampai hype sekali. Seperti Hmm, contohnya waktu itu dari awal mula keras naik kan, wah ternyata keras nih performance-nya udah bisa jadi untung dan macam-macam. hmm, Itu pun untungnya nggak dikasih tahu. Ternyata kan oh mereka ada investasi atau jualan itu yang bukan gara betul. omset mereka naiknya secara signifikan sampai jadi untung, bukan kayak begitu. Lalu Hmm, keras itu juga saya ingat sentimennya ada buyback, wah direkturnya kayaknya dipaksa beli atau bagaimana mereka buy. Memang sih dia ada tambah posisi di harga waktu sunrise. Tapi sekarang mendadak kemarin berita yang paling cukup membuat panik market adalah ada headlines di mana potensi Krakatau bisa bangkrut kalau bangkrut. gagal. Hmm, Ya, hmm, bayangin sekarang kalau retail baca seperti ini. Takut nggak? hmm, Ya takut kan? hmm. Pasti mereka mikir, wah Iya, ini sebelum saya. Kan saham keras itu sempat sideways lama. Berarti betul, kalau asumsi saya, orang-orang yang baru masuk, itu mereka kalau keluar nggak rugi banyak. Mereka paling cut loss 3%, 5%, bahkan mentok-mentok 10%. Nah, jadi mereka yang baru masuk, mungkin mereka pertimbangan gini, wah ini saya sebelum nanti nyangkut di saham yang kena suspend atau macam-macam, mereka keluar. Ya mereka keluar ke tekanan drastis, ya akhirnya sahamnya mendadak longsor. Nah sekarang ini dibantu selain market yang lagi exit, si market makernya juga menghaki sahamnya di blok di ARB ya, bikin orang retail makin panik lagi. makin panik. Nah, lalu baru muncul lagi berita setelah itu, oh mungkin saja nggak jadi bangkrut si Krakatau Steel-nya. Nah, ini kan berarti seperti ini kita harus hati-hati ya. Ini kita nggak tahu kalau saham yang lagi free fall begini, itu dasarnya di mana kita nggak bisa tahu. Karena banyak sekali saham-saham yang mendadak longsor ini bisa lanjut loh. Artinya bisa saja 1 minggu ya 5 hari kerja ini lanjut terjadi longsor begitu. Nah, itu nanti average price-nya kalau misalnya mau dipaksa ditahan ya mau longsor sampai berapa floating loss-nya kan, mampu tahan nggak retail. Jadi Betul. kalau misalkan teman-teman yang mau beli keras juga, misalkan yang belum ada posisi nih, lagi nunggu wah ini jangan-jangan nanti mereka rebound, saya mau siap-siap ambil di bawah. Ini juga sedikit hati-hati ya, karena Hmm, memang beritanya masih belum terlalu jelas. Ini mau kemana nih Krakatau Steel nih? Jadi sementara ini kita bisa perhatikan saham-saham lain. Kira-kira seperti itu. Toh saya lihat ini kita udah mau window dressing sih. Kenapa nggak kita fokus ke saham-saham window betul, dressing yang lebih aman? Tapi masih kalau maksa saham-saham yang kolesterol begini, yang masih apalagi nggak tahu nih story-nya mau gimana, itu kan resikonya betul, besar sekali dan kita kehilangan betul. kesempatan buat masuk ke saham-saham yang window Yang dressing. lain, Yes, betul benar. sekali kok. Nah, ini juga ada viewers juga yang menanyakan tentang grupnya MNC kok. Jadi backup itu MNC kalau nggak salah, betul ya. Sama Iya, BHIT itu juga very very high cholesterol kalau saya notice. yes. Jadi, nah untuk bicara tentang window dressing, Kak Albert, mungkin sebelum kita tutup udah mau setengah jam. Apa kok masukannya untuk window dressing? Karena kita lihat blue chip pun juga kok
kurang exciting ya kok pergerakannya ya kalau untuk blue chip kita perhatikan, terutama untuk BUMN kok. Kalau BUMN itu kemarin yang sempat menarik kan Telkom, itu exciting ya, Telkom cukup exciting, Agro juga cukup menarik untuk bisa diperhatikan. Tapi other than that, all the BUMN is a bit lesu ya untuk window dressing tahun ini ya kok. Pegas juga nggak lari kemana-mana gitu. Oke. Ada masukan Ya. kok untuk BUMN. Mas kita Baik. ini juga ada yang nanya. Oh ya. Jadi gini, untuk oke tadi sebut tentang waskita ya. Ini kan mau red issue dan lain-lain. Ini konstruksi mungkin saya sedikit perlu waspada ya. Nggak tahu ini konstruksi tahun ini bakal se-euforia dengan tahun lalu atau tidak. Kenapa? Karena tahun lalu itu konstruksi memang rally-nya spektakuler sekali karena sentimen si SWF. Ya kan, SWF udah mau masuk sampai sudah heboh banget, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa, sahamnya langsung balik arah. Nah, jadi untuk tahun kali ini mereka kan ya sudah sempat sedikit lah terjadi rally, cuma kita nggak ada dengar-dengar sentimen SWF yang sedahsyat tahun lalu. Dan sekarang ditimpa dengan sentimen bank digital, sehingga uangnya ini bakal pergi spread ya. Saya bilang nggak lagi fokusnya kemarin di konstruksi, orang-orang juga senangnya di bank digital karena bank digital paling banyak cepat kasih cuan ke para scalper. Banyak juga yang rugi sih karena mau menghaka di pucuk ya, tapi kalau secara yang make sense, orang-orang yang scalping dengan strategi yang wajar itu mereka harusnya dapat profit banyak besar cuan, betul. Bank digital. Nah, jadi kalau untuk konstruksi ya saya mungkin akan nggak main ke terlalu ekstrim saya. Kalau mau pun mainnya ke properti ya, mungkin bukan ke konstruksi. Jadi properti kan masih ada banyak opsi, mau pilih SMRA, CTRA, BSDE, itu ada banyak lainnya ya. Jadi mungkin properti akan lebih a safer choice ya. Saya tidak bilang artinya konstruksi pasti akan hancur, tidak. Cuma kalau mau lebih aman, mungkin properti itu will be a better choice. Nah sekarang kalau saham blue chip lainnya seperti apa ya? Ini kita perlu pantau lagi, sebenarnya sisa 1 minggu lagi. Nanti The Fed ini mau ngasih tahu kan ini mereka strateginya mau bagaimana pertengahan Desember, which is berarti next week, sudah tanggal 14. Ya kita maulah dengar si Powell ini mau kasih tahu apa ini tentang inflasi mereka ini ya, mau naikin interest rate seberapa cepat, mau seberapa banyak dan macam-macam. Ini sebenarnya interest rates ini kalau mereka udah siap-siap naikin ya ini sedikit banyak pasti stock market akan kena imbasnya. Nah apalagi kalau sektor-sektor saham yang sudah rally banyak itu yang paling cepat longsor ya saham-saham itu justru ya, karena orang-orang mau amankan profit semua, dan kalau semua berlomba amankan profit ya selesai, jadilah ARB berjamaah kan. Jadi saya lihat bahwa memang minggu depan ini akan menjadi crucial point ya, apakah informasinya akan bikin panik atau tidak. Nah setelah itu kita kan ada 2 minggu gap untuk belanja menjelang window dressing. Nah itu kita bisa gunakan kesempatan itu buat belanja. Pada saat berita keluar, nah kita pelajari lagi apa yang dia informasikan. Kalau memang tidak terlalu panik, kita bisa masuk dan keep sampai 2-3 minggu di dalam IHSG. Itu menurut pandangan saya. Oke. Thank you very much, Albert. Jadi key point-nya kita tunggu minggu depan, di mana Fed akan mengumumkan hasilnya. Tapi kita juga somewhat udah antisipasi kayaknya, Albert ya. Maksudnya inflasi di Amerika sudah jelas tidak terbendung, ya kan? Betul. They have to do something gitu kan. Yang kita tahu they will do it gitu. Cuman we just don't know how they're gonna say it gitu kan kasarnya. Betul, iya. Gitu ya, Albert ya. Benar-benar. Jadi tiba-tiba kangen sama Trump dong nih kita. Trump. Meme of the day. Iya, iya itu kan? Presiden luar biasa ya, itu Betul. sejarah. Saya bilang, Betul. Nggak ada dia, nggak ada Dow Jones hari ini kok. Betul. Iya kan? Cuma karena dia bisa membuat sentimen luar biasa sih, membuat sebuah situasi krisis menjadi sebuah euforia, itu ya hebatnya dia. Exactly, that's very good sih. Dan saya lihat Ko Albert juga you're very good kok in analyzing, banyak sekali your teori, terutama di saham-saham teknologi ya, saya perhatikan ya. Koko bisa melihat ke depan gitu loh. Maksudnya you make the euphoria works juga gitu, which is very good. I'm trying to analyze as good as I can lah ya. Jadi saya mencoba untuk memahami kayak gimana perkembangan kita. Kan memang teknologi juga kita emerging markets ya. Jadi kita kalau secara teknologi itu ketinggalan jauh dibanding
negara-negara lainnya, bahkan dari Asia Betul. sendiri pun kita harusnya kan masa sih ketertinggal itu dengan mereka. Jadi potensial Betul. naiknya ya pasti di sektor-sektor ya seperti teknologi salah satunya, bukan lagi saham-saham seperti yang dulu orang pilih blue chip. Blue chip itu is a good defensive stock when things go ya uncertain, ya, Bad. banyak Ya, ketidakpastian ya. Blue chip itu kita defensif, nggak berarti jelek. Saya sendiri masih betul. memperhatikan saham-saham blue chip. Tapi kalau mau dapat agresif potential gain, yaitu kita harus berani untuk keluar dari blue chip ini. Gitu, Cik. Oke. One last input kok untuk blue chip apa yang boleh dilihat dan boleh dikoleksi on the defensive side. Tadi ada yang nanya tentang Antam dan saya lupa satu lagi. Antam dan Inco Oke, kayaknya. saya bisa langsung jawab ya. Kalau untuk blue chip Boleh. mungkin Antam, pilihnya Antam ya. Dan kalau misalkan ada 3 opsi nih, ada Antam, ada Inco, ada TILS. Biasanya kan 3 serangkai ini yang selalu TILS, ya betul. disebut. Ya, 3 ini saya rasa nggak perlu sih teman-teman beli 3-3-nya langsung, itu nggak ada tujuannya. Karena kalau satu naik, rata-rata naik semua. Lalu nanti kalau koreksi, 3-3 koreksi. Jadi ngapain beli 3-3 semua? Nah, kalau mau pilih, kemungkinan pilih di Antam. Karena harga sahamnya juga begini. Antam itu sudah sideways hampir setahun semenjak mereka dari awal rally yang euforia Januari itu kan banyak sekali yang bilang, oh mau 4.000, ternyata nggak sampai 4.000. Banyak yang HK di 3.000 lebih sangkut semua, ya akhirnya mereka sangkut 1 tahun kalau mereka nggak cut loss. Nah, jadi saya lihat bahwa Antam ini sudah sideways hampir setahun nih. Ini kalau mereka 1 bulan lagi ya berarti sudah 1 tahun sideways. Which is saham yang sidewaysnya udah lama, itu adalah salah satu saham yang favorit Agent Invest. Ya, kita suka beli saham-saham yang either, bukan saham-saham yang lagi sudah rally nggak tahu kemana. Dan Antam itu kan juga secara growth itu lumayan bagus ya. Kita lihat mereka improving terus. Berarti kan kalau kinerja naik, harga sahamnya stuck, itu jadi sebuah kesempatan buat kita perhatikan saham ini. Dan ya Antam kan saham blue chip, jadi window dressing juga kemungkinan bisa terkena imbasnya di Antam. Jadi teman-teman kalau mau pilih yang safe, ya Antam salah satu opsi untuk kita. Dan Antam have a very good story ya, Ko Albert ya. Yes, betul. Apalagi nanti kalau muncul nama media sih gampang banget ya. Media kalau mau naikin saham Antam, keluarlah berita tentang baterai listrik, pabriknya mau jadilah, pabriknya udah jadiin ini itu gampang banget bikin euforia di saham Antam ini. Jadi mereka tinggal membuat sebuah story yang baik, packaging in one way, Antam bisa naik sahamnya. Karena secara fundamental terbantu. Ya kan, orang yang lihat fundamental kan juga lihat improving, laporan keuangannya terus improve, ya kenapa tidak untuk memilih saham Antam ini. Betul. Oke. Terima kasih banyak, Ko Albert. Oke, sama-sama Ci. Udah cukup ya berarti ya ini ya pertanyaannya. Iya, cukup lah, kalau kepanjangan nanti itu lagi. Iya. Terima kasih banyak, Ko Albert. Thank you ya Ci ya. Iya, salam. Oke, yuk. Yuk, mari.